Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan memulai pemuritan kita pada hari ini, dan kita akan membahas Yohanes pasal 15 dan pasal yang ke-16, Yohanes 15 dan 16. Dan saya berdoa dan juga percaya bahwa saudara akan membaca Yohanes 15 dan 16 secara keseluruhan ketika saudara akan menyimak materi ini. Nah, saya akan memulai dari pembahasan Yohanes pasal 15. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, kita melihat bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita sebagai umatnya itu adalah ranting-rantingnya. Dengan sangat jelas di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 7 memberitahu kita bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, pada ayat yang pertama kita melihat sebuah kalimat seperti ini: Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dari ayat ini kita melihat bahwa Yesus adalah pokok anggur. Dialah pusat dari pohon anggur, dan Bapaknya adalah pengusaha yang memiliki kebun anggur itu. Nah, pada ayat yang kedua berbunyi demikian: Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dari ayat 2 ini kita melihat ranting yang tidak berbuah dan dipotong adalah sesuatu yang negatif. Ranting yang tidak berbuah dan dipotong itu kelihatannya sesuatu yang negatif. Dan saya masih mengingat bahwa dulu ketika saya masih mengikuti ibadah remaja, ibadah pemuda, itu saya seringkali diajari bahwa yang tidak berbuah itu bicara mengenai kita yang tidak melekat kepada Tuhan, sehingga akhirnya kita pun dikeluarkan dari umat Tuhan. Bahkan saya pernah mendengar juga khotbah yang berkata bahwa kalau kita tidak berbuah maka kita tidak akan selamat. Nah, kita bisa melihat ada banyak penafsiran yang muncul terhadap bagian firman Tuhan ini. Nah, dari ayat 2 kita bisa melihat bahwa sesuatu ini memang kelihatannya negatif, tetapi orang yang mengerti pohon anggur akan memahami teks ini secara benar, karena orang tersebut memahami bahwa pohon anggur untuk bertumbuh, beberapa cabang yang menghambat pertumbuhannya itu harus dipotong. Jika tidak, maka tidak bisa terjadi sebuah pertumbuhan. Jadi dengan sangat jelas ranting yang dipotong maupun yang dibersihkan itu diperhatikan oleh Tuhan. Ranting yang dipotong maupun yang dibersihkan itu diperhatikan oleh Tuhan. Mungkin di dalam proses pertumbuhan kita seringkali terjadi gesekan-gesekan yang berat. Kita seperti dipotong-potong, tetapi sebenarnya proses itu justru mendewasakan kita dan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap gesekan-gesekan yang kita alami di dalam Kristus, kita percaya bahwa semuanya itu mendewasakan kita supaya kita bisa serupa dengan Kristus. Nah, dalam saya mengikut Tuhan, saya mengalami banyak gesekan, dan saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya. Dahulu ketika saya masih tingkat 1 di perkuliahan saya, S1, kakak tingkat saya itu sering menasihati dan menegur saya ketika saya hanya berinteraksi dengan buku dan bukan dengan seseorang. Awalnya saya sangat kesal dengan apa yang dikatakan kakak tingkat itu. Saya merasa bahwa dia tidak mengerti saya, dan inilah yang saya sukai, bukan berkomunikasi dengan orang lain. Saya marah dengan tindakannya dia ketika dia menasihati saya. Kenapa dia harus menghakimi keinginan dan kesukaan saya? Tetapi akhirnya saya tetap memutuskan memperhatikan perkataan kakak tingkat ini, walaupun sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mendatangkan emosi. Dan rupanya saya menyadari bahwa sekarang keputusan itu tidak saya sesali, karena bergaul memang sesuatu yang sangat penting. Bahkan sekarang saya punya banyak sekali teman dan relasi yang menguatkan saya di dalam banyak area maupun di dalam banyak bidang. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, saya akan baca untuk saudara. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari bagian ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa pertumbuhan kerohanian hanya akan terjadi jika kita bergantung dan melekat kepada Kristus yang adalah sumber pokok anggur itu. Tanpa kelekatan dengan Kristus, tanpa firman Kristus yang tinggal di dalam kita, maka kita tidak bisa bertumbuh. Tanpa Kristus, tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa bertumbuh di dalam Kristus. Semua kita tidak bisa bertumbuh tanpa Kristus. Kristuslah sumber pertumbuhan. Tanpa Dia kita hanya akan hancur dan ujungnya adalah maut. Pentingnya bagi kita untuk melekat kepada pokok anggur yang benar itu, yaitu Kristus. Pentingnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan yang mengarahkan kita kepada Kristus, yang mengarahkan kita kepada pencipta kita, yang mengarahkan kita kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita, sehingga hari ini kita bisa datang kepada Tuhan. Dari bagian ini saya mengajak kita untuk melompat dan melihat pada Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bunyi firman Tuhan demikian: semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2 berbunyi demikian: kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, dalam ayat 2 kita melihat dengan sangat jelas munculnya ajaran-ajaran sesat yang menekankan perkenanan Tuhan kepada orang-orang yang menganiaya orang Kristen. Kita tahu di dalam agama tertentu ada praktek bahwa ketika mereka mengorbankan diri mereka, mereka melakukan bom bunuh diri atau pergi berperang, dan ketika mereka mati, mereka berkenan kepada Tuhan mereka. Atau kalau kita melihat di dalam agama Skandinavia, ketika saya menonton film seperti Vikings maupun The Last Kingdom, di situ saya melihat dengan sangat jelas bagaimana orang-orang Skandinavia itu bahwa berpikir bahwa ketika mereka berperang dan mati di dalam peperangan, mereka akan mati sebagai seorang pejuang, sehingga mereka akan menikmati apa yang disebut dengan Valhalla. Mereka begitu ingin untuk pergi kepada Valhalla itu, sehingga peperangan adalah sesuatu yang mereka inginkan, karena mereka di sana mati dengan gagah berani sebagai seorang pejuang, sebagai seorang yang bertarung, sebagai seorang yang mewakili dewa yang berperang di tengah-tengah dunia. Kita melihat di sini bagaimana tipu muslihat iblis membuat kita buta sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran Allah. Bahkan pembunuhan dinilai sebagai cara untuk berkenan di hadapan Allah. Kita bersyukur di dalam kekristenan kita tidak diperintahkan dan tidak memiliki pemahaman untuk melakukan hal-hal yang tadi. Semoga kebenaran ini membuat kita semakin memahami bagian dari firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.